Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhoy Rahim dengan NIM 123101337. Baik, di sini saya akan menjawab tugas yang diberikan oleh Bapak Imam dosen pengampu Bapak Imam Agung Prakoso, yang mana yaitu urgensi mempelajari sumber-sumber pendidikan Islam untuk kita sendiri. Nah, di mana tujuan pendidikan Islam ialah untuk membimbing, mengarahkan, dan mendidik seseorang untuk memahami dan mempelajari ajaran agama Islam, dan diharapkan kepada mereka memiliki kecerdasan berpikir, kecerdasan emosional, dan memiliki kecerdasan spiritual untuk bekal hidup menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Dan pada dasarnya pendidikan Islam ialah mencakup seluruh tujuan pendidikan ini diserukan oleh Barat, bahkan di seluruh oleh negara-negara di dunia. Karena Islamlah pendidikan memiliki misi sebagai pelayan kemanusiaan dalam mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat. Artinya, Islam akan berhasil mewujudkan tujuan pendidikan yang selama ini menjadi obsesi tokoh pendidikan. Nah, yang mana secara universal Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada seluruh umat manusia agar masuk ke dalam Islam secara kafah, yaitu apa? Menyeluruh. Itu berarti bahwa ajaran Islam bukan hanya mencakup satu aspek saja, akan tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, yang intinya adalah mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat kelak untuk bagi kita. Ada dua konsep yang terdapat dalam pendidikan Islam. Yang mana yang pertama itu konsep pendidikan Islam tentang aktualisasi diri, yaitu ialah ketika Allah memerintahkan kepada manusia untuk menyembahnya. Allah memberi bekal kemampuan kepada manusia untuk membedakan mana yang baik dan yang mana yang buruk. Artinya, Allah memberikan kebebasan memilih kepada manusia serta menjelaskan konsekuensi pilihannya yang akan dirasakan manusia di akhirat kelak. Allah membiarkan ajang kompetensi dalam kebaikan tetap terbuka bagi manusia, dan Allah menjadikan penghambaan dan ketaatan manusia kepadanya sebagai tujuan tertinggi. Hanya itulah menjadi tolak ukur aktualisasi diri dalam Islam. Dan ada beberapa ayat menjelaskan pentingnya manusia beraktivitas atau bekerja sesuai dengan kesiapan dirinya sendiri. Yang kedua yaitu konsep pendidikan Islam tentang perkembangan pendidikan, di mana Islam meletakkan segala perkara dalam posisi yang alamiah, dan ada beberapa ayat menjelaskan pentingnya manusia beraktivitas atau bekerja sesuai dengan kesiapan dirinya sendiri. Yang kedua yaitu konsep pendidikan Islam tentang perkembangan pendidikan, di mana Islam meletakkan segala perkara dalam posisi yang alamiah dan memandang seluruh aspek mewujudkan penghambaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mengaplikasikan keadilan dan syariat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang mana kita menelaah dua formula tersebut, tujuan pendidikan Islam maka mencakup dua aspek utama, yakni mewujudkan kebahagiaan di akhirat dan mewujudkan kebahagiaan di dunia. Hal ini menggambarkan bahwa pendidikan Islam merupakan pendidikan yang bersifat komplit. Namun perlu digarisbawahi, perkembangan perilaku sosial memerlukan reinterpretasi tujuan pendidikan Islam yang bersifat khusus dan aplikatif. Al-Quran dan hadis ialah sumber utama dari pendidikan Islam. Pendidikan Islam dengan secara terminologi
ialah memenuhi syarat untuk membangun sebuah disiplin ilmu, dan pendidikan Islam merupakan pendidikan yang secara spesifik memiliki ciri-ciri Islami, berbeda dengan konsep pendidikan yang lain. Dan pendidikan Islam merupakan proses mengubah tingkah laku individu dalam kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya. Dengan kita belajar pendidikan Islam, maka kita dapat mengerti perilaku buruk dan perilaku yang baik. Lebih fokus pada perubahan perilaku dari perilaku buruk menuju kepada perilaku yang baik, dan perilaku minimal menjadi ke arah perilaku yang maksimal. Yang mana Islam adalah pendidikan yang melatih perasaan peserta didik dengan cara tertentu sehingga dalam sikap hidup, tindakan, keputusan, dan pendekatan terhadap segala jenis pengetahuan sangat mempengaruhi oleh nilai-nilai spiritual dan sadar akan nilai etis Islam. Maka dengan ilmulah kita dapat membedakan hal yang mana yang baik dan mana yang buruk. Yang mana yang pernah disabdakan Nabi SAW, tuntunlah ilmu dari liang lahat